Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Teknologi Minyak dan Gas Bumi kelas B, akan menjelaskan tentang Visbreaking Process Unit. Visbreaking merupakan bagian dari perengkahan thermal atau thermal cracking, di mana pada thermal cracking terjadi pemecahan rantai hidrokarbon dari senyawa rantai panjang menjadi hidrokarbon dengan rantai yang lebih kecil melalui bantuan panas. Visbreaking pada dasarnya adalah memecah fraksi berat menjadi fraksi ringan untuk memperoleh fuel oil yang viskositasnya sesuai. Umpan Visbreaking Process Unit dapat berupa atmospheric residue dan vacuum residue. Vakum residu adalah produk destilasi terberat dan mengandung dua fraksi hidrokarbon berat dan molekul yang sangat berat seperti aspalten dan resin. Reaksi utama yang terjadi selama operasi visbreaking adalah: pertama, perengkahan rantai di sekitar cincin sikloparafin dan aromatik yang dekat dengan cincin sehingga rantai bisa dilepas atau dipersingkat untuk metil atau gugus etil. Karena rantai parafin yang panjang ini menyebabkan titik tuang dan viskositasnya tinggi, sehingga dibutuhkan visbreaking untuk memutus rantainya menjadi lebih pendek agar titik tuang dan viskositasnya menjadi lebih rendah. Yang kedua, perengkahan resin menjadi hidrokarbon ringan, terutama olefin dan senyawa yang berubah menjadi aspal. Konten aspalten yang tinggi dalam umpan dapat mengurangi rasio konversi kestabilan bahan bakar yang dibuat. Yang ketiga, pada suhu di atas 900 derajat Fahrenheit atau 480 derajat Celcius, beberapa cincin napten terengkah dan ada sedikit retakan cincin naptenik di bawah 900 derajat Fahrenheit atau 480 derajat Celcius. Selanjutnya, unit proses visbreaking. Yang pertama, coil visbreaking. Umpan vakum residu dipanaskan dalam preheater, kemudian diumpankan ke dalam furnace dengan suhu 450 sampai 480 derajat Celcius dengan tekanan 3 sampai 10 bar untuk dipanaskan agar terjadi perengkahan. Hasil produk visbroken kemudian di-quenching untuk memberhentikan proses perengkahan atau untuk mencegah kok dalam kolom fraksinasi. Kemudian, dalam kolom fraksinasi dipisahkan menjadi gas, gasolin, gas oil, dan residu. Gas oil dan residu visbreaker digunakan sebagai visbreaking stream. Yang kedua, shock visbreaking. Proses ini hampir sama dengan coil visbreaking, hanya saja produk yang keluar dari furnace harus menuju ke dalam shocking reaktor dengan kondisi operasi suhu 435 derajat Celcius dan tekanan 10 bar. Lalu dipisahkan dalam kolom fraksinasi dengan hasil pemisahan sama seperti coil visbreaking. Perbedaan antara coil visbreaking dan shock visbreaking ada dalam hal perengkahan thermal. Dalam coil visbreaking, perengkahan thermal terjadi dalam furnace dengan suhu tinggi dan waktu tinggal sebentar. Sedangkan dalam shock visbreaking, perengkahan thermal terjadi di dalam drum perendaman dengan suhu rendah dan waktu tinggal lama.
Kelebihan coil dan shock. Kelebihan coil hasil produknya memiliki yields yang lebih stabil, yang mana penting untuk beberapa bahan baku dan aplikasinya. Kelebihan shock yaitu modal pembuatan lebih sedikit, bahan bakar yang dibutuhkan lebih sedikit. Produk dari Fish Breaking Process Unit. Fish Breaking Process Unit biasanya didesain untuk memproduksi produk-produk sebagai berikut. Yang pertama, off-gas, yang akan diolah di Gas Concentration Process Unit. Yang kedua, unstabilizer naphtha yang juga akan diolah di Gas Concentration Process Unit. Ketiga, fish broken bottom residue yang akan dikirim ke fuel oil blending atau refinery fuel oil. Variabel proses. Hasil-hasil fish breaking tergantung pada 1. Temperatur. Furnace memberikan panas reaksi fish breaking atau endothermic. Semakin tinggi temperatur outlet furnace, maka semakin tinggi juga konversi umpan menjadi yield liquid yang lebih ringan. Semakin rendah temperatur outlet furnace, maka semakin rendah juga yield liquid yang lebih ringan. Kedua, tekanan. Tekanan inlet Fairit heater didesain pada tekanan 14 kg per cm kuadrat, saat tube Fairit heater dalam kondisi clean dan 21 kg per cm kuadrat, saat tube Fairit heater dalam kondisi kotor. Akibat pembentukan cook pada permukaan bagian dalam tube Fairit heater adalah meningkatnya tekanan inlet Fairit heater. Kenaikan tekanan inlet Fairit heater dari 14 sampai dengan 18 kg per cm kuadrat biasanya berlangsung lambat. Trendingnya landai, tetapi jika sudah mencapai 18 kg per cm kuadrat, tekanan bisa sewaktu-waktu naik mendadak hingga lebih 21 kg per cm kuadrat. Jika hal tersebut terjadi, maka fish breaking process unit harus di-stop dan tube harus dilakukan steam air, decoicing atau pitching. Pada umumnya, suatu kenaikan temperatur, tekanan, atau residence time menaikkan severity fish breaking. Severity yang lebih tinggi menaikkan produk gas, gasolin, dan pada waktu yang sama menurunkan hasil dan viskositas cracked residue. Dalam praktek, severity fish breaking dibatasi oleh stabilitas residu atau produk fuel oil.